acara inti Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah. Kita merupakan insan yang bergelimang dosa. Kita insan yang sering terjerumus dan terlena racun manis penuh tipu daya syaitan. Kita insan yang sering melupakan keagungan Sang Pencipta. Untuk itu, marilah kita saling mengingatkan satu sama lain untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Janganlah kita membangkang jika diingatkan. Marilah kita dengarkan dan simak siraman rohani yang siap mengantarkan kita menuju kedamaian surga. Yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Saliman SPDI, kami mohon perkenannya. 1 2 1 sama 2. Allahumma Muhammad. Panas. Rasanya bapak-bapak santai saja tuh. Panas Pak. Biasa saja katanya. Ini ada masalah yang panas nih kayaknya. Perlu didinginkan. Amin Allahumma. Sebelum saya lanjutkan, sedikit saya cerita bahwa panas yang kita rasa, sepanas apapun di dunia, itu matahari masih bermil-mil di atas kita, betul apa tidak? Sedangkan di akhirat, matahari sejengkal di atas kepala, berkumpul satu sama lain bak beras dalam karung. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang tenggelam dengan keringat orang lain, ada yang sampai sebatas mata kaki, ada yang sebatas leher, dan ada yang tenggelam dengan keringat. Ditambah lagi dengan panasnya hawa panas matahari di atas kepala. Cerita ini satu riwayat disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Di antaranya juga ada mendengar cerita ini atau keterangan ini adalah istri baginda Siti Aisyah. Kata beliau, karena Aisyah tiba-tiba menangis, apakah semua berkumpul ya Rasulullah, laki perempuan? Loh iya, semakin menangis Aisyah. Kenapa? Terbayang-bayang bagaimana kumpul laki perempuan satu tempat seperti karung, bertumpuk-tumpuk dak karuan. Ditambah dengan panasnya matahari di atas kepala, itulah namanya padang. Allahumma sholli ala Muhammad. Menangis sehingga seorang sahabat berani bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini seorang sahabat bertanya, siapakah yang akan selamat dari panas tersebut wahai baginda Rasul? Bagaimanakah caranya biar kita kedinginan, tidak kepanasan di saat ada di padang mahsyar? Kata Rasulullah menjawab, al-julus bainal ulama. Sering-seringlah kumpul dengan ulama, sering-seringlah hadir ke bersyukur hari ini kita pengajian. Amin Allahumma. Jadi yang duduk di luar sana tidak kebagian ya, yang duduk di sana tidak kebagian. Al-julus bainal ulama, kita duduk bareng ngaji, insya Allah akan menjadikan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Jadi saya harapkan mungkin ada yang di sana santai enjoy walaupun sama-sama mendengar. Mungkin sebaiknya di depan ini. Kasihan saya kok mikir kok kayak ngomong tidak ada orang gitu ya. Mungkin panitia minta tolong agar sedikit diisi ya, biar agak semangatan sedikit. Nanti saya ngisi cuma 2 menit salah nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, lemes banget wis. Acara mulai jam 7.
Ustadznya baru naik jam 11. Masya Allah. Oke, terima kasih Pak. Tapi senang pada Bu? Senang apa tidak? Senang. Inilah bedanya hadir ke pengajiannya TPQ atau pesantren berbeda dengan hadir ke musola atau mas. Ya harus siap-siap memang. Kalau ke masjid ratib, kemudian dilanjutkan berzanji, habis itu asrokol, gunting rambut, sambutan panitia, langsung ceramah, selesai. Rata-rata jam 9, mentok jam 10 selesai. Ini ya jam 11 baru naik. Amin Allahumma. Ya maklum lemas. Sudah boleh telur belum? Coba tengok berapa. Ada yang kurang? Ada. Minta ke bapak. Perasaan punya bapak lebih dua. Bawa saudara Muhammad. Mari kita awali pertemuan ini dengan zikir bersama-sama. Harapannya adalah majlis ini adalah majlis yang kata Rasulullah dicatat sebagai taman-taman surga. Ya. Jadi di mana ada majlis zikir, diisi zikir mengagungkan nama Allah, maka di situ disebut taman. Siapa orang yang hadir di taman surga di dunia, senang hadir ke taman surga, senang ke majelis zikir, senang ke pengajian, maka Allah mudahkan menuju surga sesungguhnya. Amin Allahumma. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bersama la ilaha la ilaha illallah, Muhammadur. Ya Allah, kami bersaksi hanya Engkau Tuhan kami, dan juga bersaksi selalu Nabi Muhammad Rasulmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Semoga persaksian ini menjadi jaminan kami di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Ya Allah, kami datang dan bersimpuh di hadapan-Mu mengadu, hanya mengharap selalu rahmat dan pengampunan-Mu. La ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Biridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana lanjut? Siap dengarkan? Setengah jam? 1 jam? 1 jam lebih? Saya yang tidak siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya siap tapi lemas. Serba salah. Kok kayaknya itu suruh turun pelan-pelan. Yang jawabnya keras, mudah-mudahan suaminya semakin setia, istrinya semakin setia. Yang jawabannya keras, ya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi. Pemesan Bapak sekarang. Ya wis, tak doakan yang biar kenceng saja. Mudah-mudahan hutangnya lunas. Ya wis, paham dah. Salam yang ketiga, kita bersama-sama mudah-mudahan selalu mendapatkan keselamatan, amin. Mendapatkan kesejahteraan, amin. Mendapatkan kasih sayang, amin. Mendapatkan barokah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya'a wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul aradina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana Muhammadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Abduhu wa khaliluhu wa safiyuhu sayyidus sadat wa ma'danus sa'adat sahibul ayatil bayyinat wal mu'jizatil zahirat asy-syafi' fi man yusalli alaihi yaumal hasarat wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi min ahlil fadli wal karamat. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani wahlul 'uqdatan min lisani wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya mujibas sailin. Amma ba'du. Hadratil ulama'il lafadir, para alim, para tokoh masyarakat, tokoh agama sedesa Tegal Badeng Timur, utamanya di BTN yang saya muliakan, akhina fillah, para asatid, wabil khusus Ustadz Tanzilul Furqan selaku kepala madrasah di TPG An-Nur. Tidak lupa juga yang mulia ketua pengurus yaitu Bapak Agus Purwanto serta jajaran pengurus yang lainnya yang saya muliakan, aparatur pemerintah dalam hal ini Perbekal mungkin dah hadir dengan yang diundang mungkin, atau mungkin juga aparatur pemerintah, Babin Kam Tipnas dan Babinsa yang ikut mengamankan acara pada siang hari ini. Yang hadir saya lihat yang perempuan sekitar 2000, yang laki 1500. Alhamdulillah dengan pengamanan dua tadi, subhanallah, luar biasa. Insya Allah manfaat, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para wali santri dari madrasah TPG, madrasah ataupun TPG An-Nur, Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan, juga anak-anak santri, anak-anakku semuanya, santriwan santriwati yang saya banggakan, saya cintai.
Tidak lupa juga meramaikan, menyukseskan acara tadi telah kita ikuti bersama, sholawat yang diikuti atau diiringi oleh hadrah dari santri TPQ An-Nur. Juga tidak lupa juga kepada sound system yang luar biasa. Semua yang ada pada hari ini, yang dikorbankan, yang dikeluarkan, baik berupa pikiran, finansial, tenaga, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari setiap orang-orang mukmin apa yang dibeli, keringatnya, pengorbanan hartanya, pengorbanan pikirannya. Bi anna lahumul jannah, harganya adalah surga. Amin Allahumma. Pengen masuk surga apa tidak? Pengen masuk surga apa enggak? Tahu enggak surga itu kayak apa? Belum tahu. Sampai saat ini tak satu pun orang yang mampu menggambarkan surga. Satu pun dari ulama tidak ada yang mampu menggambarkan surga. Gaib tapi ada. Kayak apa ya surga? Bisanya hanya gambaran saja. Itu surga. Yang jelas siapa yang akan masuk surga? Kita semua. Amin Allahumma. Siapa yang akan masuk surga? Yang hadir ke pengajian. Amin Allahumma. Subhanallah. Jadi surga itu Bu, begini, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khutra fi qalbil bashar. Itu surga. Surga itu apa sih? Surga itu tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Apa itu? Gondorwo? Bukan. Surga. Artinya begini, sampean sekarang bayangkan apa yang paling indah menurut Bapak Ibu semuanya. Bayangkan sudah, buat istana sendiri dalam angan kita. Di situ akan berdiri gedung yang megah, mobil banyak, bertingkat. Oh, kok mobil bertingkat? Rumahnya bertingkat, istrinya 4 dan seterusnya. Bayangkan sudah, bidadari kiri kanan, wis. Pokoknya tidak ada yang lebih indah dari bayangan yang kita bayangkan. Apakah seperti itu surga? Tidak. Surga jauh lebih nikmat, lebih baik, lebih bagus dari apa yang kita bayangkan. Lalu seperti apa? Buat lagi sudah. Saya akan buat gedung seperti Jembrana gedenya. Tamannya seperti Tegal Badeng Timur. Di bawahnya kolam, di atasnya lemari kaca, ikan-ikan berenang. Wes buat sendiri sudah gambaran surga. Ditanya, apakah surga demikian? Tidak. Surga jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Subhanallah. Tempat siapa itu Bu? Tempat kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Awas Pak, sedang mengap. Tega Pak Furkon dulu. Tumben Bu ya. Terus senang saya ngisi pengajian mulai dari 2006 barangkali ya. Tumben sekarang ini foto saya ada di lembar. Sungguh terlalu pendidikan. Belum lagi beredar di media sosial lagi. Kalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana cerita ini? Gara-gara fotonya Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Mukadimahnya belum selesai, sudah setengah jam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, Bapak Ibu hadir kesempatan ini dalam rangka acara yang paling mulia di antara acara-acara lainnya, paling mulia bulan di antara bulan-bulan lainnya, dan paling yang lainnya. Itulah Maulidir Rasul. Kenapa paling mulia?
karena disinilah lahirnya seorang insan termulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau bulan yang lain tidak ada, tanpa beliau alam pun tidak ada. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, andaikan bukan karenamu Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan apa yang ada ini, kata Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya berani katakan acara ini adalah acara yang paling mulia, pantas dihadiri oleh 2.500 jemaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya selawat serta salam selalu dan senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah rahimakumullah, saya baru melihat judulnya ini kok panjang sekali. Ya Allah, sudah 20 menit. Saling asah, saling asih, saling asuh, apa ini katanya? Mikir dari tadi saya apa mau diisi. Otomatis kalau sudah ada tema yang dibahas temanya biar mubadir ya. Ini bingung saya. Kalau asahnya 1 jam, asihnya 1 jam, asuhnya sedang kan 3 jam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi-lagi panitia terlalu. Jamaah rahimakumullah, siapakah Rasulullah? Ya, ini belum lagi tadi diminta oleh Pak Ketua tadi, biar kenal siapa Rasulullah. Tambah panjang lagi. Iya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir, anak-anak gak ada main HP. Halo, taruh dulu HP-nya. HP ini memang luar biasa Bu ya. Luar biasa, jangan anak-anak, bapak-bapak pun sama. Iya, emak-emak juga sama, luar biasa pokoknya. Kalau sudah pegang HP semuanya cocok. Saya mau tanya dulu ke anak-anak, Nabi Muhammad lahir hari apa? Hari Senin. Bulannya apa? Tahun apa? Loh, kok lain? Kemarin saya ngisi Singaraja katanya tahun kambing katanya. Tahun gajah. Semua sudah masyhur dan itu sudah menjadi kesepakatan bahwa Rasulullah lahir hari Senin. Sehingga Rasulullah memperingati kelahirannya juga setiap hari Senin. Kita saja nunggu Maulid. Tapi di sini luar biasa, bukan Maulid, bablasan. Sampai Rabiul Tsani, bener ya? Tidak masalah ya, yang penting maulidan. Yang penting mauludan, kapan saja, besok imtihan sekalian, imtihan dan mauludan, tidak masalah ya, biar sekalian repot. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah itu hakikatnya lahir bukan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tapi Rasulullah lahir, Nur Muhammad lahir sebelum apa yang ada ini. Ya, sebelum apa yang ada ini lahir, ada Rasulullah sudah ada, tapi berupa Nur Muhammad. Sehingga tadi saya sampaikan, laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena Muhammad, apa yang ada ini tidak akan pernah wujud. Maka berarti Rasulullah sudah ada, Nur Muhammad sudah ada semenjak sebelum adanya Nabi Adam. Bahkan sebelum malaikat sekalipun. Kalau Adam masih kalah sama malaikat. Ketika Adam lahir suruh sujud semua malaikat, ya berarti duluan Nabi, duluan malaikat ketimbang Nabi Adam. Tapi bedanya dengan Nur Muhammad, ketika Nur Muhammad itu tercipta, baru Allah menciptakan para malaikat. Malaikat pun bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, ya biar dah hilang yang diinginkan oleh Pak Ketua, saya sedikit sampaikan dulu, mungkin 5 menit tentang lahirnya Rasulullah. Lahir dari seorang ayah namanya Abdullah, ibunya Aminah.
Kemudian beliau lahir ke dunia. Di situ sedang dalam keadaan di mana ada tradisi orang-orang Mekah saat itu ketika lahir bukan disusui sendiri, tapi diburuhkan. Jadi ada orang ibu-ibu itu sudah keliling kemana-mana cari bayi-bayi yang baru lahir. Itu tradisi di saat itu. Kalau sekarang kayaknya enggak. Itu zaman dulu. Ya. Sekarang susu sudah ada di kulkas masing-masing. Ya, enggak usah repot-repot cari ibu-ibu. Itu zaman sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah lahir itu tidak langsung diasuh oleh pengasuhnya, yaitu yang bernama, ada yang ingat? Halimatus Sa'diyah. Tidak langsung ke Halimah, tapi masih sempat diasuh oleh seorang budak yang namanya Suwaibatul Aslamiyah. Nah ini, jadi begitu lahir, Suwaibah ini beri kabar kepada majikannya, pamannya Rasul sendiri, bahwasanya Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan, luar biasa. Karena memberikan kabar demikian, Suwaibah ini dimerdekakan oleh majikannya. Kemudian beliau sempat juga mengasuh Rasulullah. Cerita singkatnya, datanglah ibu-ibu silih berganti satu sama lain datang untuk mengasuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Beliau, datuknya Nabi Muhammad ini berkata kepada ibu-ibu yang datang, di sini ada bayi, ini adalah Muhammad dan ini cucu saya. Ketahuilah bahwa Muhammad ini lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ayahnya sudah meninggal dunia semenjak dalam kandungan ibunya. Usia ayahnya 18 tahun, masih muda. Makanya itu anak pertama dan terakhir. Kemudian beliau tidak meninggalkan sedikit pun harta, sehingga tidak bisa memberikan upah apa-apa kepada ibu-ibu yang mau menyusuinya. Nolak semuanya, tidak ada yang mau. Namun pada akhirnya ketika datang seorang yang namanya Halimatus Sa'diyah, disitulah Halimah, orang yang paling miskin di antara orang yang datang, orang yang paling fakir di antara yang datang, hanya dialah yang mau mengasuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa Rasulullah sejak lahir pun sudah cinta dan dicintai oleh orang fakir miskin. Rasulullah sampai minta, ya Allah, jadikan hamba miskin. Cinta, dicintai orang-orang miskin, masuk surga bersama orang miskin. Mudah-mudahan kita semuanya miskin. Lu kok enggak mau? Rasulullah sudah minta akan masuk surga bersama orang-orang, tapi kenapa kok enggak mau? Tidak minta miskin sudah susah ya. Jelas, masyhur, kumpulkan hamba bersama orang-orang miskin, Masya Allah. Tapi ingat, Rasulullah juga dari itu kalau ada hambanya yang juga miskin moral. Boleh miskin harta, boleh gak punya apa-apa, boleh numpang, bahkan di kolong jembatan gak ada masalah, tapi kaya hatinya menerima apa yang Allah takdirkan kepadanya. Wassalamualaikum Muhammad. Itulah hakikat orang kaya. Orang kaya itu berat, Bu. Orang kaya berat, pertanyaannya berat. Besok dari kiamat ditanya oleh para malaikat, hei, dari mana kau dapatkan, kemana pula kau belanjakan? Setelah itu baru lolos. Ditanya, dari mana dapat harta?
Saya kerja keras siang malam tetap minta sama Allah. Duhur saya pulang jemaah, habis duhur balik lagi, asar pulang lagi jemaah, habis asar kalau tak lempeh balik lagi kerja, maghrib pulang jemaah. Pokoknya walaupun siang malam kerja, tetap saya bekerja karena Allah, karena untuk menafkahi keluarga. Tetap tidak pernah melakukan hal yang dilarang oleh agama. Mantap kata mereka. Mantap, kayanya didapatkan dengan cara yang diridhai oleh Allah. Pertanyaan kedua, di kemana harta sebanyak itu kau belanjakan? Saya bantu TPQ, saya bantu masjid, mantap. Saya santunan anak yatim, luar biasa. Saya juga berikan sumbangan ke orkesan. Nih dah. Tersangkut di sini. Tersangkut. Ini berat jemaah rahimakumullah. Gara-gara harta ini berat. Tapi kalau kaya yang dermawan, kaya yang dikorbankan hartanya kayak tadi, di annalahumul jannah, surga siap menanti, bukan kalian yang akan masuk. Surga sudah menunggu kita semuanya. Amin Allahumma amin. Jadi jangan enak-enak ya, bahai pala konglomerat yang rumahnya bertingkat, mobilnya 4, istrinya yang juga 4. Jangan enak-enak, pertanyaannya berat. Lain sama orang miskin, lolos sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau nanya balik tanya, dari mana harta pendapatan? Kondak temu aku miskin. Gitu. Jadi bisa bentak malaikat. Orang sudah jelas-jelas miskin ditanya dari mana harta didapat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimah itu? Halimah orang yang fakir miskin. Subhanallah. Disitulah Allah membuktikan kemuliaan Muhammad. Disitulah Allah muliakan bagaimana Halimah pun juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya umur 4 tahun diserahkan kembali kepada ibunya, diserahkan kepada Aminah. Kemudian Aminah pun wafat. Umur 4 tahun diserahkan lagi kepada 6 tahun diserahkan kepada datunya. Ya, setelah datunya meninggal juga datunya. Diserahkan lagi kepada pamannya. Disitulah Rasulullah mulai mandiri. Apa kemandirian Rasulullah? Mengembala kambing. Tidak usah malu-malu mengembala kambing. Rasulullah mengembala kambing. Ya, itu menandakan bagaimana sosok Muhammad kecil sudah seperti seorang pemimpin. Bahkan konon dalam satu riwayat Rasulullah Muhammad remaja ini sampai tidak nampung kambing, saking banyaknya orang yang menitipkan kepada beliau. Kenapa? Karena amanah. Kalau sekarang amanah itu mulai hilang gara-gara Aminah, Bu. Ya, amanah hilang gara-gara Aminah. Memang berat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu singkatnya Rasulullah sampai usia remaja. Umur 40 tahun beliau diutus menjadi Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang ke temanya. Nanti saya dituntut sama Furqan nanti. Temanya tidak bisa dibaca ini nih. Akhlak sang Rasul sebagai uswah. Saling asih, saling asah dan asuh dan asah. Kebolak-balik dari semua. Para jamaah rahimakumullah. Di sini yang pertama saling asih. Jadi semua yang ada di pentas ini semua ada pada diri Rasulullah SAW. Semua yang ada itu ada pada diri Muhammad SAW. Di mana buktinya? Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yuda
nuhu fi ilmi wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Bersama Maulaya sholli ulangi lagi Bu. Maulaya sholli wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah rahimakumullah, faqan nabiyina fi khalqin wa fi hulukin. Nabi Muhammad itu di atas para nabi-nabi yang lain, fi khalqin dalam bentuknya, dalam kejadiannya, dalam fisiknya, gantengnya Nabi Muhammad jauh lebih ganteng dari nabi-nabi yang lain. Ya, ketampanan Rasulullah jauh lebih tampan dari Nabi Yusuf yang sering kita sebut. Wa fi khuluqin, begitu pula Rasulullah di atas para nabi, fi khuluqin, ahlaknya. Ahlak itu apa? Ini dia asa, asih dan asu. Asih, asa, asu. Aduh, mana yang terasa? Yang penting tiga dah. Apa yang pertama jamaah rahimakumullah? Yang pertama itu adalah mendidik, saling mendidik. Kalau urusan pendidikan jangan tanya Rasulullah. Rasulullah adalah tipe orang yang paling hebat dalam mendidik karena beliau adalah uswatun hasanah. Pendidikan yang terbaik bukan banyak ngomong, mat begini, nak begini, cong begini begitu, enggak. Tapi hebatnya pendidikan adalah uswatun, bagaimana memberi contoh. Ayo, ini contoh. Coba mana yang lebih banyak pelajaran di dalam kelas yang disampaikan siang malam oleh ustadznya daripada niru perilaku ustadznya? Mana? Lebih banyak niru perilaku ustadznya. Jangan kira juga di rumah juga demikian. Ibu ngomong siang malam kau nih, tidak berubah-berubah. Tapi justru perilaku para ibunya ditiru. Ketika tanya, kenapa sih gitu? Emang wak gitu tuh? Kenapa gitu? Emaknya tuh. Nah, bener apa enggak? Ternyata uswah ini di atas segala-galanya jemaah rahimakumullah. Contoh bagaimana Rasulullah memberikan contoh dalam mengaji. Ulama-ulama dulu contoh ini contoh Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Beliau itu ngaji, satu contoh, beliau ngaji di Pasuruan, di Sidogiri. Beliau ngaji Pak, bukan di Sidogirinya. Beliau itu diam satu tempat 7 atau 8 kilo dari pondok pesantren. Bukan diam di pondok, kenapa? Takut ganggu. Nah, kalau sekarang bukan tahu ganggu, memang sengaja males. Jadi setiap hari jalan kaki 7-8 kilo setiap hari jalan kaki. Yang dibaca apa? Yasin sampai 41 kali setiap hari. Sama yang sekarang tak berhenti HP-nya. Baca Yasin itu Ustaz saja. Sampai gini dipanggil saya ibunya, Masya Allah, ya ini bahaya, bahaya. Rasulullah jalan setiap hari baca Sayyidina Khalil jalan setiap hari baca Yasin. Kurang 1 kilo dari pondok pesantren Sidogiri, maaf, sandalnya sudah ditenteng, jalannya sudah pelan-pelan. Apa sebab? Karena langkah kakinya takut mengganggu istirahat gurunya. Itu santri dulu. Kalau sekarang suruh berhenti tidak mau. Aduh, berubah, habis. Sak bangku-bangkunya pecah, sak kacanya hancur. Ya Allah, ini apa yang salah?
Ayo pelan-pelan, pelan-pelan rubah akhlak ini di atas segala-galanya. Satu contoh lagi, ini bagaimana mulianya santri dulu. Syekhona Khalil pernah datang ke satu tempat di Bima. Mungkin ada orang Bima di sini. Dalam sejarahnya beliau itu punya guru. Beliau punya guru di Bima sana. Ya, ketika beliau pulang ngaji, gurunya sudah tidak ada. Beliau pengen sowan ke sana, ke makamnya. Ya, datang ke sana hanya semata-mata ingin sowan, tak ziarah ke kubur gurunya. Beliau tuh naik dokar, naik dokar. Begitu naik ke atas dokar, nengok, apa Pak? Kata si Pak Kusir, kok putih warna apa namanya kudanya? Loh iya, emangnya kenapa? Maaf, saya mau turun. Kata beliau, turun. Gara-gara kudanya putih tuh turun. Ini heran si Kusir, lo kenapa? Maaf, saya tidak jadi naik. Lo kenapa Pak? Dijelaskan, begini ceritanya. Saya ini mau datang ke guru saya untuk ziarah. Guru saya dulu punya kuda warnanya putih. Saya khawatir kuda ini salah satu turunan dari kudanya guru saya. Maka saya bongkak terhadap guru saya. Masya Allah Bu, hanya gara-gara kuda yang tidak jelas itu punya siapa, keturunan mana, khawatir takut ditarik oleh kuda gurunya. Itu saya Khalil sana, Khalil sini lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini akhlak mulia dulu. Mari kita itibar semuanya nanti. Kita perbaiki anak-anak kita. Satu lagi kisah beliau. Syekhona Khalil bukan hanya memuliakan kepada gurunya, bukan hanya memuliakan kepada anak-anak gurunya, cucu-cucu gurunya, bahkan apapun yang ada hubungannya dengan gurunya dimuliakan, termasuk yang belum jelas kuda tadi. Masya Allah, ayamnya dimuliakan. Satu saat Syekhona Khalil ini berangkat ngaji, ya berangkat ke gurunya ke pondok pesantren. Sampai di pintu gerbang balik, balik. Ditunggu-tunggu, tidak masuk. Pulang beliau, pulang. Ada apa kira-kira? Ternyata di pintu gerbangnya ada ayamnya gurunya. Bapak Saudara Muhammad, mungkin kita nilai konyol barangkali ya, tapi itulah akhlak Pak. Kadang-kadang di luar nalar kita, tapi semua dilakukan karena memuliakan guru, bukan memuliakan ayam. Jangan salah, tapi karena ayam ada hubungannya dengan gurunya, maka ayamnya pun ikut dimuliakan. Tapi hakikatnya bukan karena ayam, tapi karena guru. Pulang. Kenapa kok pulang? Karena takut mengganggu ayamnya yang sedang makan di pintu gerbang pesan. Ya Allah, kalau anak sekarang yakin balik juga. Besoknya tidak masuk, ditanya sholat Furqan, kan wajib sih masuk ya, wajib mat gitu. Nah udah masuk semalam, masuk Ustaz, mana buktinya tidak ada absennya rusak nih, gitu. Tidak masuk Ustaz, mana tidak ada. Begini ceritanya Ustaz. Nah, jadi dengar Ustaz Furqan. Kemarin tuh saya sudah berangkat Ustaz, bawa sepeda, saya parkir, begitu nyampe pintu gerbang ada ayam Pak Ustaz. Terus ya saya pulang Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama prakteknya tapi beda hatinya. Dulu karena memuliakan gurunya, sekarang karena males tidak mau ngaji. Ya wis, jangan usah pakai alasan, nanti nyari-nyari ayam Ustaz. Kemarin pengajian Ustaz Saliman nyari ayam ada. Pokoknya ada saya ayam balik, anggap saja ayam Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah adalah uswah, sehingga Rasulullah kayak apa dibayangkan kemuliaannya dan akhlaknya, sedangkan di antara umatnya Nabi Muhammad yaitu Syekhona Khalil saja seperti itu cara memuliakan gurunya. Bagaimana dengan kita? Aduh, tidak usah dibandingkan Pak. Langit dan 7 lapis bumi, bahkan juga wes di bawahnya lagi apalah. Tapi tetap kita berharap dengan maulid ini kita dicintai oleh beliau. Amin ya rabbal
Amin ya rabbal alamin. Jadi dari sisi pendidikan beliau selalu beri uswah, contoh yang terbaik untuk para sahabat dan lain-lainnya. Itu Rasulullah. Kemudian juga di situ ada cinta, ada cinta. Rasulullah itu apa cinta sangat. Rasulullah ada pecinta sejati. Tidak ada orang yang lebih cinta daripada cintanya Nabi Muhammad SAW, baik kepada sahabatnya ataupun kepada kita semuanya. Satu riwayat, satu contoh, Rasulullah pernah menangis dan bahkan membuat para sahabat menangis. Kenapa? Karena cinta. Rasulullah menangis karena cinta, karena rindu. Sahabat pun juga bergetar hatinya karena melihat cintanya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku, kok sekarang ini tiba-tiba saya rindu sekali sama saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Ini membuat kaget sahabat. Rasulullah menangis, bahasanya saya rindu terhadap saudara-saudaraku. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kami ini bukan temanmu, kami ini bukan sahabat, kami ini bukan saudaramu ya Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Bukan. Kalian itu bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa yang merindukanmu ya Rasul? Dia saudaraku. Lantas siapa itu saudaramu ya Rasul? Saudaraku adalah orang-orang yang hidup setelah aku, tidak pernah melihat wajahku, tapi dia beriman kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu siapa? Dialah orang-orang BTN Tegal Badeng Timur. Amin ya robbal. Jauh sebelum kita ada, belum karuan kita lahir, Rasulullah sudah cinta kepada kita, bahkan rindu kepada kita semuanya. Kalau sudah dirindukan Rasulullah, sudah pasti semuanya masuk surga. Amin ya robbal. Kan gampang surga, tidak usah beli, cukup miftahul jannah la. Jangan tambah lemes, nenes dengarnya. Kunci surga adalah cukup la ilaha illallah Muhammadur, wis aman. Berarti sudah megang kunci, wis kunci kapan saja wis, pokoknya sudah megang kunci pasti masuk surga. Yang penting yang punya silahkan masuk. Siapa yang punya? Allah subhanahu. Pegang kunci tak suruh masuk, ya percuma. Ya, kunci sudah pegang, saya punya kunci sudah. Iya pegang kunci, tapi jangan masuk, tidak masuk. Kenapa? Surga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini tetap menanam kebaikan. Kunci akan manfaat lebih cepat apabila kebaikan-kebaikan kita banyak. Apabila kebaikan-kebaikan banyak. Dunia tempat menanam, tanamkanlah kebajikan. Panen pasti dirasakan saat hari pembalasan. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Inilah gunanya ibadah. Suruh sholat, suruh sedekah, suruh ini semuanya apa? Biar kuncinya lebih manfaat, lebih awal. Iya, lihat jemaah rahimakumullah. Pernah dengar cerita ada 4 rombongan, 4 golongan yang berebut masuk surga. 1, hajjul mabrur. Mudah-mudahan semuanya haji. Yang keras, amin. Kencengan anak-anak. Mudah-mudahan semuanya ditakdirkan ke Baitullah. Masya Allah, senang luar biasa, rindu luar biasa. Semakin rindu semakin cepat. Ya, semakin rindu semakin cepat. Yakin. Ada orang yang haji mabrur, ada orang yang mati syahid, ada orang yang ahli sedekah, orang kaya yang ahli sedekah, dan yang keempat ada ulama, kiai. Ini berebut mau masuk surga. Itu diabadikan dalam Qur'atun Nasihin. Ini kata Allah, para malaikat, coba lihat tuh, coba lihat, saksikan mereka. Mereka semuanya orang-orang baik, mereka semua berhak masuk surga. Hanya mereka semua sudah megang kunci, tapi mana yang duluan berebut semua? Entar, aku dulu. Wah, wis,
Akhirnya malaikat Jibril pun diutus oleh Allah. Jibril, kamu turun, adili mereka. Siap, datang. Yang pertama, siapa kamu? Saya Hajjul Mabrur. Saya adalah haji mabrur. Saya haji dengan harta yang kudapatkan dengan cara yang baik. Saya datang ke Mekah, di sana ibadah karena Allah, tidak melakukan rafas, fusuk, wala jidal. Tidak pernah ribut-ribut di sana. Pokoknya ibadah saya ikhlasillahi ta'ala, sehingga aku pulang insya Allah hajjul mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Pantas kan? Siapa orang yang hajinya mabrur sudah pasti masuk surga. Oh iya, kata malaikat Jibril. Terus ya saya tanya, kata Jibril, kamu tahu itu dari mana? Tahu apa Jibril? Katanya yang masuk orang yang hajinya mabrur, yang begini, haji mabrur, masuk surga duluan. Itu kata siapa? Kata ulama. Kamu nih bongkak. Bongkak. Mundur. Ulamanya di depan. Tanya dulu satu. Ini siapa? Saya syahid. Syahid Tegal Badang? Bukan. Saya orang yang mati syahid. Oh, buktinya mana? Buktinya cucuran darah, keringat yang menetes di badan saya, baju yang penuh dengan darah, membela agama. Katanya semua itu akan masuk surga. Pertanyaannya, kamu tahu dari mana? Dari ulama. Bongkar lagi, mundur. Kenapa? Karena dia tahunya seperti itu, sampai semangat berjihad karena tahu dari ulama, karena dia ngaji, karena dia rajin hadir ke pengajian. Wis, mundur. Yang ketiga, kamu siapa? Saya Aulia. Gawat ini. Gagah, pakai jas, bukan kayak saya tapi ya. Gagah, gemuk. Siapa kamu? Saya adalah orang kaya. Kurang lebih kayak Pak Agus lah. Mana Pak Agus hilang? Ya, jadi saya orang kaya, harta saya, kekayaan saya, semua saya korbankan di jalan Allah. Saya sumbang TPG, saya sumbang masjid, saya serahkan ke anak yatim, jompo-jompo, semuanya sejahtera karena saya kaya disalurkan karena Allah. Subhanallah. Pertanyaannya bikin juga nyem. Kamu tahu dari mana? Dari ulama. Mundur. Apa kata malaikat Jibril? Hei ulama, saya tidak usah nanya, kamu sudah. Semua ketiga-tiganya ini tahu, semangat sehingga menjadi orang yang ahli ibadah. Semua bisa menjadi orang yang baik, ahli sedekah karena kamu yang ngajari. Sekarang silahkan kamu masuk ke surga. Subhanallah, enak ternyata. Tapi ulama itu umat Nabi Muhammad yang selalu rendah hati. Apa kata malaikat? Enggak malaikat. Apa kata ulama? Enggak malaikat, enggak juari saya. Loh kamu ini kehormatan, maju duluan. Enggak, saya malu. Kenapa? Saya bisa ngajar dengan tenang, pesantren bisa megah, masjid pun bisa bagus. Siapa yang ngerjakan kalau bukan orang yang kaya nyumbangkan hartanya? Maka malu saya sama dia. Ayo minta tolong masukkan dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup orang kaya. Allahu Akbar. Itu makalah jadilah orang kaya tapi kalau yang tak dermawan tadi itu sudah. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan, tersendat di situ, mampus. Masuk surga, ketelan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jemaah rahimakumullah, jadi Rasulullah dalam pendidikan sudah luar biasa. Contohnya cintanya juga luar biasa. Sekarang tinggal cinta kita. Apa yang bisa dibuktikan kita ngaku-ngaku? Bapak ibu semuanya, cinta ndak ke Rasulullah? Jawab yang kompak, cinta apa tidak? Kalau ditanya buktinya mana? Ya ngomong saja, hadir ke mauludan. Segitulah. Padahal orang yang cinta, subhanallah, tanya ke remaja-remaja itu mana remaja itu hilang semua. Baru tajak naik ke atas. Ya, yang namanya cinta Pak Bu, ini sudah ngalami semuanya. Nengok tembok melihat dia, makan pun ingat dia, tidur pun ingat dia, bahkan ngigau pun ngigau dia. Ini cinta. Pertanyaannya yang aku cinta Nabi Muhammad, pernahkah mimpi? Itu sama. Ya Allah, terhalang dengan banyaknya dosa.
Tapi yang jelas itulah diantara tanda cinta. Banyak baca, banyak sholawat, banyak nyebut namanya. Ada lagi keterangan. Idza sami'tu ismak tarakka qalbi wa farahtu bi. Ketika namamu, ku dengar namamu disebut, maka hatiku bergejolak dan merasakan nyaman sekali. Itu jin. Pertanyaannya, ketika saya sebutkan Muhammad, adakah rasa dadu? Ada? Tidak ada. Bedakan dengan ibu dulu waktu ke bapak-bapak, ya, ada di dalam kamar, di belakang lewat, padahal bukan bapak, namanya sama. Namanya Ahmad, di belakang nyebut, Mat, mau kemana? Ya Allah Ahmad, ya Allah Ahmad. Habis. Nah, itu cinta, Pak. Itu tandanya kalau kita yang mau cinta ke Rasulullah, mestinya demikian. Ketika disebut dadidor, nah itu intinya itu. Habis itu puji kekasihnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu jin, tak nyampe, Pak. Hanya ngaku. Kalau ngaku-ngaku setan juga bisa. Betul apa enggak? Setan tidak mampu menyerupai Nabi Muhammad, tapi ngaku-ngaku ya bisa. Kalau menyerupai tidak bisa, tapi kalau ngaku-ngaku bisa. Orang saja bisa ngaku kok, saya Nabi Muhammad, bisa, saya Nabi, bisa. Kalau cuma ngaku kok, hanya ngaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang terakhir yaitu asuh. Ya, di situ para jemaah rahimakumullah, jadi pemeliharaan, rasa memiliki, merangkul. Nah, ini juga dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya luar biasa, ya, rasa memiliki luar biasa, cintanya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bersama. Mari perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad agar mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Salatullah ala Taha Rasulillah. Yasin Habibillah. Jadi satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah perbanyak baca sholawat. Senanglah baca sholawat. Jadi dengan sholawat inilah harapannya nyampe ke Rasulullah. Beliau melihat kita, mencintai kita, memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat jam sudah 1 jam. Kanggo isrinian. Ya, jadi kalau lagi saya sudah bilang tadi lebih 1 jam sanggup, saya enggak. Mari kita tutup dengan zikir terlebih dahulu. Harapannya kita semuanya selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir juga dinaungi rahmat, dan kita pulang dari tempat ini tanpa sedikit pun membawa dosa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
khatimah. Ya Allah, ambil mic, bantu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Di dunia sementara semua meninggalkannya, tua muda miskin kaya pasti meninggal dunia. Tua muda miskin kaya pasti meninggal dunia. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil nil khatimah. Ya Allah biha. ya Allah Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin. bihusnil khatimah. Saat ruh ditenggorokan, tanda akhir kehidupan, air mata berlinangan, tiada guna penyesalan. Air mata berlinangan, tiada guna penyesalan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. khatimah. Ketahuilah Bapak Ibu semuanya bahwa ruh keluar dari jasad itu sakit sekali. Satu riwayat sakitnya seperti ditusuk-tusuk 300 kali ke tubuh kita dengan menembus seluruh tubuh. Itu sakitnya tarikan ruh nyawa dari badan kita, paling enak. Ada satu riwayat dari salah satu nabi ketika minta dimatikan, mencoba rasanya mati, sehingga ketika hidup mungkin dia maki-maki karena kesakitan. Ditanya seperti apa sih sakitnya? Seperti halnya kulit yang dikelupas dalam keadaan hidup. Itulah paling nikmatnya rasa tarikan nyawa manusia. Lantas fenomena ini tentu membuat kita berpikir, bagaimana dengan para ulama? Mereka mati dalam tersenyum, mereka wafat dalam keadaan sujud, mereka wafat dalam keadaan taklim, seperti beliau kemarin Datuk Haji Muhammad Yasin sedang pengajian seperti ini, beliau tidur dan wafat. Yamutul maru ala ma'asa'aleh. Seseorang itu kata Rasulullah akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaan kita apa? Ayo introspeksi diri. Maka jadikanlah, carilah kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena sungguhnya Allah akan mewafatkan kita sesuai dengan kebiasaan yang paling kita gemari. Oleh sebab itu,
Kenapa para ulama itu kok enak wafatnya? Ternyata satu keterangan, la yakhruju luhul mu'min hatta yara makanahu al-jannah. Ruh tidak akan keluar dari seorang mukmin sebelum diperlihatkan tempat yang agung, yakni surganya Allah. La yakhruju ruhul kafir hatta yara makanahu finnar. Begitu pula tidak akan keluar ruh seorang kafir sebelum dipertontonkan dengan neraka jahanam. Apa hubungannya jamaah rahimakumullah? Ketika sesakit apapun yang kita rasakan, ketika dipertontonkan dengan pemandangan yang sangat indah, maka rasa sakit itu akan hilang. Benar apa tidak? Contohnya nih anak-anak TPQ, anak-anak kecil. Sekarang mungkin musim panas, musim dak hujan, layang-layangan. Mulai dari pagi sampai sore, dak terasa lapar. Bener apa enggak? Dak makan, dak minum, dak haus. Kenapa? Cinta. Seneng luar biasa. Padahal bukan diem. Ada layangan pegat dikejar, balik lagi, kejar lagi sampai sore. Bapak ibunya palingan nyari. Lapar enggak, ibunya di rumah nonton TV sudah 3 toples habis. Makan sudah 3 kali, apalagi minum enggak usah tanya. Tapi anaknya 1 hari sarapan sampai lupa, minum enggak rasa apa-apa. Kenapa? Karena itu jamaah. Begitu pula dengan kematian yang sebenarnya sakit seperti sayat-sayat, seperti tusuk sampai 300 kali tidak terasa, bahkan tersenyum. Kenapa? Karena Allah pertontonkan surganya yang katanya tadi indah kayak apa, lebih indah seperti yang kita bayangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Harta pangkat dan jabatan, anak dan istri tersayang, semuanya ditinggalkan dalam kubur sendirian. Semuanya ditinggalkan dalam kubur sendirian. Ya Allah, biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Mari bekal persiapkan menghadapi kematian. Dalam kubur sendirian, amal baik jadi teman. Dalam kubur sendirian, amal baik jadi teman. Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Hanya padamu oh Tuhan kami memohon ampunan dari dosa kesalahan yang telah kami lakukan, dari dosa kesalahan yang telah kami
kami lakukan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. 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 Ya Allah Rabbal Alamin. Billahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan laki min syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. سلمنا وسلم ديننا وسلم أجسادنا وسلم قلوبنا وسلم إيماننا وسلم دنيانا وسلم أخرانا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وقنا بالتقوى والاستقامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نضع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا واحشرنا تحت لوائه غدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin 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 da'wahum fiya subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin lisan saya sedikit menyinggung, mungkin terlalu banyak bergurau, mohon maaf. Karena itu bukan kebiasaan saya. Karena saya cuma melihat kok kayaknya capek, lempeh ya, jadi terpaksa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada yang tersinggung, ada yang mungkin tertusuk hatinya barangkali. Mudah-mudahan acara ini menjadi obat untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.